Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertama kali kepada Bapak Dr. Haris Simarimari dari Wakil Dekan 1 ya, dari Fakultas Sains dan Teknologi yang telah mengundang saya di sini, dan juga kepada Mas Mustaqim, ya, panggil Mas ya, dari Predatek. Ini nama singkatannya menarik nih, Predatek. Ya, Predatek. Ternyata saya pikir itu ada di institusi, ada di luar UIN, tapi ada di dalam UIN. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saya kira, untuk bisa membawa kita pada penelitian lebih jauh tentang artificial intelligence. Kemudian juga kepada ini rekan saya tuh waktu di ITB, Mas Surya, ya, Mas Surya Agustian. Terima kasih juga yang telah mengajak saya ke sini. Dan juga kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini sebuah kehormatan, ada 347 sampai saat ini ya yang sudah hadir. Baik, saya akan share ya. Nanti Mas Mustaqim minta tolong kalau waktunya sudah mau habis, diingetin aja ya. Baik, Pak. Jangan pakai chat, saya nggak bisa baca chatnya, langsung disampaikan aja. Ya, langsung live, oke. Baik, mengingat ini kalau saya asumsikan mungkin yang hadir di sini background-nya macam-macam, mereka background-nya macam-macam dengan mungkin kemampuan pengetahuan tentang machine learning juga beragam. Jadi saya coba ambil materi tentang machine learning pada hari ini itu mulai dari dasar sampai implementasi ya. Jadi goal-nya itu nanti saya akan sampaikan machine learning itu apa, nanti barengan sama Mas Surya Agustian saya bagi-bagi tugas gitu. Dan saya ambil case di drone emprit. Ya, ketika nanti sering melihat analisis drone emprit itu di belakang itu ada banyak machine learning ya. Banyak machine learning, tapi memang tidak terbatas di implementasi drone emprit. Sebetulnya sangat luas. Cuma saya akan tunjukkan bagaimana secara real itu machine learning itu kayak apa. Jadi ini agendanya ya tentang drone emprit, dalamnya sebagai motivasi lah, sebagai terbelakang, kemudian tentang machine learning itu sendiri basic, dan kemudian beberapa hal yang saya pakai misalnya untuk natural language processing. Nanti kita akan lihat tuh ya, di dalamnya itu ada machine learning itu banyak tuh. Ada sentiment analysis, ada demography analysis, ada bot detection, banyak sekali ya. Oke, sekarang tentang drone emprit itu sendiri. Jadi saya belajar machine learning itu pertama bukan pada saat kuliah S1, bukan, tapi pada saat S2 dan S3. Jadi relatif terlambat sebetulnya kalau diingat ya. Mungkin rekan-rekan di sini ya, mungkin mahasiswa dan dosen mulai S1 sudah belajar tentang machine learning. Sekarang itu tools sudah begitu banyak. Saat itu S1 saya masih belajar tentang network, jaringan, bagaimana nyambungkan internet. Dan saya baru belajar machine learning, baru pertama dengar itu makan di S2. Itu di Belanda, di Groningen. Ini sebuah universitas yang ada di timur dan utara, agak jauh. Banyak mahasiswa Indonesia di sana. Nah, setelah saya lulus, 2009 lulus, kemudian saya ke Amsterdam. Nah, di situ saya bekerja di sebuah perusahaan startup. Sama bergerak di bidang big data juga. Jadi ini barangkali kalau ada adik-adik mahasiswa ya, yang ada niatan untuk bikin satu startup, ya, saya akan share sedikit bahwa dengan teknologi big data, teknologi machine learning, Anda bisa menciptakan sesuatu sendiri, gitu ya, teknologi sendiri. Nah, saya dapat pengalaman membangun startup itu karena belajar aja bekerja. Jadi saya tidak di perusahaan besar, di perusahaan kecil. Ini sebuah kanal di Amsterdam, itu rekan-rekan kerja saya itu pada saat musim dingin itu pas di depan jendela saya ini kondisinya kayak gini. Kalau musim panas itu lalu lalang kanal ini dengan perahu-perahu itu, jadi indah sekali. Nah itu saya belajar big data, machine learning-nya belum, tapi pasti big data. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya kalau biasa pagi sampai malam, pagi sampai sore lah, itu kerja biasa. Tapi malam hari mulai dari jam 11 malam, ya kemudian sampai jam 3 pagi gitu, saya kerja sendirian di rumah. Jadi ini Amsterdam, kalau dilihat tuh Diemen, saya naik sepeda. Sekarang kan lagi goes, lagi gampang ya. Banyak sekali di Indonesia lagi demam goes. Saya udah goes ya lama itu di Belanda. Itu kira-kira 7 kilo coba, nggak jauh. Nah, di sinilah ketika di rumah, ini rumah kecil, saya terapkan semua ilmu yang saya pelajari waktu S2 dan S3. Ya.
Ada machine learning di sana, ada NLP. Nah, ini bahasa yang saya pelajari waktu kuliah di S1 di ITB, saya belajar sendiri itu namanya Perl. Saya nggak tahu di sini ada pernah dengar nggak nama Perl itu. Ini bahasa tua sekali. Ada PHP, Solr, Zen Framework. Jadi ini kayak sekarang itu banyak framework yang baru, saat itu saya belum pernah dengar. Jadi Downblade kalau ditanya, Downblade itu terbangun dari apa? Saya bilang terbangun dari Perl. Nanti lihat aja Perl itu. Nah, itu istilahnya itu namanya moonlighting. Jadi kalau ada adik-adik nih ya, mau bikin perusahaan, tidak punya modal, tidak punya teman, tapi yang punya itu ilmu. Anda punya ilmu, Anda punya pengetahuan. Nah, siang hari bekerja aja biasa, malam hari bikin sendiri di rumah. Saya lakukan itu dari tahun 2009, 2010, 11 sampai 2014. Dari awal sampai akhir itu akhirnya jadilah Downblade seperti sekarang. Saya kerjakan sendirian dulu pas awal tuh. Karena tidak ada tuntutan harus mencari apa itu project ya kan, tidak ada tuntutan untuk bayar karyawan karena saya masih bekerja. Jadi saya bisa cukup waktu yang lama membuat produk tapi akhirnya selesai. Tapi kalau ada punya modal, udah punya startup, ada kawan ya, itu jelas lebih bagus ya. Ini hanya untuk model orang yang apa itu model istilahnya kalau istilah Jawa itu modal dengkul ya. Bikin startup dengan modal dengkul. Itu istilahnya ada moonlighting. Ini sebagai istilahnya. Nah, apa yang saya kerjakan dari awal sampai akhir tahun 2009 sampai 2014 itu ini saya buat ini semua. Ini adalah suatu arsitektur big data. Mulai dari crawling ya, crawling data dari news, Twitter, Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Awalnya belum semuanya, tapi paling nggak news, Twitter, dan Facebook itu ya sudah ada dulu. Saya crawling. Saya buat satu namanya apa itu data ingestion-nya itu satu server yang untuk menyimpan semua data. Kemudian ada processing. Nah, ini ada nih. Machine learning itu ada di sini nih. Saya terapin satu persatu. Jadi ketika misalnya saya mau sentiment analysis, saya ngerjain semua sendiri itu bisa jadi sampai seminggu, sebulan gitu baru selesai. Dan itu kadang nggak selesai, nggak bagus, jadi lanjutin terus. Jadi proses itu panjang, sampai kemudian bikin interface depan. Jadi the power of moonlighting, ya kita bisa dengan pelan-pelan mengembangkan semua itu sendiri. Jadi ketika Anda bilang saya nggak punya modal mas untuk bikin startup, itu nggak ada alasan. Pertanyaan saya kadang ke mahasiswa itu, Anda masih ketika kuliah itu yang bayarin siapa? Kalau yang bayarin orang tua, berarti kan malam itu punya waktu banyak. Selain mengerjakan tugas, bisa juga untuk mulai coding gitu. Jadi itu yang saya bilang kepada adik-adik mahasiswa, manfaatkan waktu malam hari itu misalnya untuk kalau Anda sudah mulai bisa coding, bisa membuat programming, langsung membuat satu produk kecil-kecilan. Itu seperti yang dilakukan oleh Zaki ya, Mas Zaki, itu dengan Bukalapak. Saya sama Zaki itu dulu sama-sama di ITB itu ada klub namanya ARC Amatir Radio Club. Di situ kita belajar segala macam ya. Nah, ini jadi saya cerita ini sebetulnya apa? Bahwa machine learning itu sesuatu bukan yang di awang-awang, sesuatu yang kemudian hanya sifatnya saintifik saja ya. Riset iya, tapi juga bisa menjadi satu produk ya, menjadi membuat satu solusi. Dan itu bisa kita lakukan sendiri. Nah, pelan-pelan itu ini banyak sekali features yang saya kembangkan untuk mendukung satu sistem namanya Downblade itu. Dan ketika ini di awalnya belum semua ya, tapi ketika kita terapin di pasar, klien minta, Mas tambahin ini, ada PR value. Dulu saya nggak tahu itu apa namanya PR value. Ada namanya apa itu bagian misalnya nih apa nih social network analysis dulu awalnya belum ada ya. Banyak hal-hal yang baru, itu baru belakangan setelah user butuh itu. Nah, hasilnya adalah ini pada tahun 2016 lah, 16-17 itu ini pertama kali dipasang di Kominfo sampai sekarang. Ada sistem AIS Kominfo itu berbasis Downblade. Sampai sekarang kita support supaya tetap bisa jalan. Kalau di sana waktu itu kita pakai untuk memonitor pornografi dan perjudian awalnya. Tapi sekarang bisa memonitor segala macam, termasuk berita hoax, termasuk berita-berita yang lain ya. Itu bisa dimonitor dan percakapan di media sosial. Dan yang kemarin ini kaitannya dengan Jawa Barat, COVID-19 ya. Ini Kang Emil nih. Ini adalah Picobar comment center-nya. Nah ini Downblade. Ini menjadi salah dua dari dashboard yang dipakai di Picobar. Nah, oke. Kira-kira itu ya sebagai gambaran. Dan ini dalamnya apa? Machine learning. Ya. Oke, sekarang saya mulai masuk dengan machine learning itu apa? Machine learning, ini buku legendaris. Kalau
Kalau kuliah itu nggak tahu dulu pas saya kuliah sih, pas saya S2. Ini buku wajib. Ada namanya Tom Mitchell. Dia bikin buku tentang machine learning. Saya ikutin aja dari awal sampai akhir. Tamat buku ini saya paham tuh machine learning. Ya. Nah, kalau anak-anak sekarang misalnya belajar mesin dari mana, Mas? Langsung dari YouTube, mungkin dapat dari coding, ada namanya Keras, ada namanya banyak platform software, tinggal download, tinggal pasang. Tapi mungkin Anda nggak paham itu mesin learning itu apa. Jadi saran saya, kalau benar-benar mau menguasai machine learning, belajar dari awal ya. Belajar dari awal machine learning itu apa, prosesnya itu seperti apa gitu ya. Baru kemudian nanti silahkan gunakan software, platform, tools yang sudah ada. Baru kemudian paham itu. Oke, ini jadi kalau dibilang machine learning apa, yaitu itu adalah satu subfield di dalam computer science, ya, satu bidang di dalam computer science, yaitu bisa memberikan kemampuan komputer untuk belajar tanpa kita harus programming, ya. Bisa bilang spesifik if ini makanya sentimen positif, then sentimennya negatif, ya, else, nah misalnya gitu. Itu spesifik di program kan, if then else indefinite. Tapi enggak, dia akan bisa menentukan sendiri mana yang positif, mana yang negatif. Dia belajar dari contoh-contoh yang ada. Nah ini jadi machine learning itu simple ya menurut Mitchell nih. Kita punya data untuk menjawab suatu pertanyaan. Sama seperti kita untuk bisa menjawab pertanyaan kita belajar dulu. Kira-kira itu machine learning. Relevansinya apa dengan zaman sekarang? Ini relevansinya. Pertumbuhan data itu luar biasa ya. Ini tahun 2017, 18, 19 jadi eksponensial. Data yang terbesar itu didukung apa itu jenisnya tak terstruktur. Jadi yang terstruktur itu hanya 20%. Yang terstruktur itu dalam bentuk kolom, dalam bentuk database, data keuangan dan data transaksi POS itu ya, kalau kita jual beli retail gitu, itu data terstruktur semua itu. Tapi sisanya tak terstruktur. Misalnya acara ini kan direkam dalam bentuk video. Ada suara saya itu bisa di-convert dari speech to text ya. Itu tak terstruktur semua. Terus kemudian ada yang nge-tweet, ada yang nulis di WA, tadi saya lihat posting, oh ada acara ini yang dimulai di sini. Itu adalah data tak terstruktur, jauh lebih besar, 80% jumlahnya. Nah, kalau kita mengabaikan data ini, maka kita akan kehilangan begitu banyak insight, kita akan kehilangan begitu banyak knowledge, atau mungkin juga data lagi, informasi yang kemudian bisa bermanfaat. Nah, masalahnya data besar ini, gimana caranya? Gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi dalam, itu kebanyakan salah satunya apa sumbernya? Sosial media. Jadi ketika Anda mau implementasi machine learning, kan butuh data. Ya, biasanya kan gitu. Machine learning misalnya untuk sentimen analisis, ya, nanti kita lihat contohnya. Ya. Sentimen analisis itu cara-cara paling gampangnya, cara-cara goblok-goblokan itu membuat sentimen analisis ya. Ada buat list, misalnya ada 10 kata positif, 10 kata negatif, 10 kata netral. Jadi kalau di dalam teks itu mengandung kata-kata itu tinggal dihitung aja berapa persering. Itu bukan machine learning itu. Itu machine learning tapi berbasis. Nah, itu machine learning bukan ya. Itu lexicon based, bukan machine learning. Itu lexicon based, ya. Lexicon based saja hanya klasifikasi berdasarkan ini. Nah, itu nggak cukup ya. Ketika datanya kita sangat besar, ya biasa dilakukan itu karena kesulitan dapetin data. Kalau ini datanya gede banget, Anda bisa dapat sampel data sangat besar dari media sosial itu. Nah ini media sosial itu hanya salah satu. Ya, ini kalau dilihat nih sumber dari data itu ya kayak dari YouTube, Gmail, Facebook, Twitter, ini media sosial itu hanya salah satu sumber aja yang derivatnya service. Masih ada sumber data lagi yang lain, device misalnya dari GPS, kamera, handphone ini juga banyak datanya. Ya, kemudian dari data itu sendiri ya yang sudah tadi ada terstruktur. Jadi ini ada sumber-sumber dari data yang bisa kita manfaatkan input untuk kita belajar machine learning atau kemudian kita memanfaatkan data itu untuk membuat produk atau solve sebuah problem. Oke, ada berbagai macam problem. Nah ini perlu tahu ya, machine learning itu kayak apa sih? Ada yang supervise, yang di supervisi ada mandornya gitu ya. Supervisi gampang ada mandornya gitu. Unsupervised bebas tuh, nggak ada yang ngawasin. Ada reinforcement, berarti itu dia harus butuh approval ya. Ini ini hasilnya bagus atau enggak, dia tunggu feedbacknya. Oke, jadi yang supervise itu kayak gini. Ada foto-foto, pernah lihat nggak? Misalnya kalau pas Anda login, kadang-kadang ada captcha ya, captcha itu. Captcha Anda harus nandain. Ini ada banyak gambar, tandain yang ini adalah wajah kepala anjing.
Nah, di situ ada anjing, ada kucing, ada segala macam. Anda tandain itu. Dan sebetulnya pada saat itu Anda memberikan apa? Supervisi, Anda memberikan sampling, ya, sampling itu. Sampling, oh ini contoh-contohnya, kemudian itu disimpan itu sama si yang punya CAPTCHA untuk apa? Membuat training data. Nah, berdasarkan yang teknik tadi, mesin akhirnya belajar, dia bisa apa? Dia bisa gunakan data yang kita masukkan tadi untuk mendeteksi, oke, ini gambar yang baru, ini gambar apa? Kucing atau anjing misalnya. Jadi kira-kira supervise itu ada contohnya, ya. Nah, contoh itu yang supervise itu ada 2 jenis ya, model klasifikasi. Klasifikasi itu misalnya kayak tadi anjing atau kucing. Di sentimen analisis itu sentimen positif, negatif, netral, kan gampang tuh, ya kan? Terus kemudian ada juga yang sifatnya regression. Jadi ada dua-duanya ini ada di Dornbraith. Nah, saya kasih contoh aja misalnya. Yang pertama, yang klasifikasi itu sentimen, itu positif, negatif, netral. Tapi aslinya itu bukan discrete, itu ada skornya itu. 0, sekian, 0,001, 0,2 dan ada angka skor mulai dari 0 sampai 1, apa sentimennya apa. Ini pun juga sama, ya. Ada untuk bot analisis itu, kalau suka melihat analisis itu ada bot, kita bisa buat sesuatu akun itu bot atau bukan. Cek. Ya, Putus-putus. biasanya supervise itu kita nggak ada sampel, data semua udah lempar aja situ, lempar semua di situ, nanti akan dapat. Masih jelas suara saya? Masih Pak. Oke, nah sebagai contoh ini Anda punya, nah kalau contoh di saya tuh gampangannya, saya punya akun Twitter banyak sekali, kemudian saya kelompokkan otomatis mana yang pro pemerintah, mana yang pro oposisi, mana yang robot, mana yang bukan, otomatis itu, ya. Jadi nggak ada training datanya. Nah itu pakai namanya clustering, ya. Ada metode clusteringnya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang reinforcement itu adalah kalau seadanya, oke, mesin bilang, oh ini kira-kira apa ya, anjing, gitu kan, dapat respon dari lingkungan, ada yang setuju, nggak setuju, positif atau negatif. Nah, yang biasanya akan banyak dipakai itu adalah supervised dan unsupervised itu. Nah, sekarang bagaimana Anda memulai? Kalau mau membuat satu proses machine learning, ini proses yang harus diikuti dari awal sampai akhir. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. 5 step ini tidak bisa dihilangkan, ya. Salah satunya semuanya harus dipakai, ya. Pertama, pengumpulan data. Kalau machine learning itu kan berbasis data. Ngapain juga kita menggunakan machine learning kalau data kita hanya 5 gitu. Ya udah manual aja kan. Biasanya Mas, saya punya data gede sekali nih. Berapa banyak? Ada 100 record. Pakai masukin machine learning, klasifikasi. Ya udah, lebih mudah itu bayar orang untuk ngecek satu-satu, ya kan? Cuma 100. Tapi kalau datanya gede banget, nah, saya punya misalnya data percakapan tentang pilpres kemarin atau mungkin pilkada bisa sampai ratusan ribu, cek satu persatu lama sekali. Nah, baru kita butuhkan machine learning. Kita kumpulkan data, ya. Data itu kemudian apa? Dipreproses. Data nggak bisa langsung dipakai. Banyak sekali yang sampahnya. Ada yang bagus, ada yang sampah. Ya. Yang sampah-sampah kita buangin, ambil yang bagus. Kenapa? Soalnya kalau banyak sampah masuk, jadi belajar sampah itu nantinya. Ya kan? Belajar sampah. Outputnya juga sampah juga. Garbage in, garbage out. Jadi kita harus pinter-pinter melakukan pre-processing. Nah, ada nggak ukuran bahwa pre-processing itu sudah bagus atau belum? Ya, nggak ada ukurannya. Itu adalah seni, art. Anda lakukan berulang-ulang terus sampai menemukan satu yang bagus. Jadi ini proses yang butuh kesabaran, butuh dilakukan berulang-ulang, nggak cukup sekali, 2 kali, 10 kali, kadang sampai 100 kali, sehingga Anda bisa dapetin proses yang bagus itu. Sama, saya melakukan di Dornbraith juga sama kayak gitu. Proses itu berkali-kali saya lakukan sampai akhirnya dapat hasil yang bagus. Nah, ada namanya, nah ini contohnya ya, data pre-processing. Data processing, habis itu ada feature engineering, kemudian algoritmanya apa, baru kemudian kita lakukan prediksi, kita tes itu. Nah, sekarang ini sebagai gambaran tadi ya, data pre-processing. Ini kayak seperti ini nih. Kalau seandainya kita mau memproses apel semuanya aja gitu warna hijau gitu ya, karena kita pengen memproses apel yang hijau itu ukurannya berdasarkan ukuran. Ada satu aja apel warnanya merah gitu.
Ini rusak. Padahal kita tidak lagi menganalisis warna, tapi mungkin ukuran ya dari apel warna hijau. Jadi ada apel warna merah, ini nggak relevan, itu harus dibuang. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ada juga data yang seperti ini. Ini udah bagus seandainya kita analisis, tapi ada data yang kayak gini. Ini kalau kita masukkan secara statistik ini akan sangat mempengaruhi hasilnya, meskipun cuma satu, akan ketarik ke sini nih hasilnya ya. Jadi kalau Anda nggak buang, hasilnya nanti akan nggak bagus. Nah, ini ada data pre-processing, bagaimana caranya. Kadang-kadang itu kita udah garis bagus, tapi ada di tengah ini kosong. Ya. Ada missing datanya. Nah, ini gimana caranya melengkapi data itu. Nah, ini ada proses, ya. Kita harus membetulkan, menghapus, atau mungkin memperbaiki data itu. Ini data pre-processing, sangat penting. Nah, feature selection. Feature itu apa? Jadi, kalau misalnya gini, ini ada saya, bagaimana Anda membedakan saya, Ismail Fahmi, dan Mas Surya Agustian gitu. Features itu misalnya warna baju, saya hitam, Mas Surya putih. Ya. Itu udah jelas bedanya hari ini kan gitu. Ya, berarti warna baju, ini namanya features, properties. Jadi properties dari orang ini itu kita kumpulkan. Nah, setiap nanti data kita akan membuat pilihan-pilihan ciri khas ya, ciri-ciri yang membedakan sesuatu dengan yang lain. Nah, itu. Nah, ini misalnya kalau contohnya ciri itu nanti bisa dirubah dalam bentuk angka, dalam bentuk, karena komputer prosesnya kan angka ya. Jadi ini kalau biasa lihat ini kan di Twitter, buy cheap drugs from the pharmacy now. Ini kan nggak jelas nih farmasi. Ini mau gimana nih? Ini teks bukan teks yang bagus gitu. Nah, ini harus dikonvert dalam bentuk sesuatu kan yang bisa dipahami oleh komputer dan konsisten nanti. Nah, kemudian setelah kita tahu ciri-ciri khas, baru kemudian kita pakai apa nih? Nah, di sini statistik. Kalau Anda punya background statistik, itu sangat kepake di machine learning itu. Artificial intelligence itu tentang statistik. Machine learning itu tentang statistik isinya. Ya. Ini semua statistik. Dulu ketika kita belum belajar machine learning, mungkin pernah dengar namanya apa ya? Yang mana nih ya? K-nearest neighbor, ada kan? KNN. Terus kemudian ada naive Bayes ya. Ada ini semua di dalamnya itu statistik semua ya. Jadi yang sifatnya supervised, Anda nanti akan pelajarin, ini adalah beberapa algoritma di supervised, naive Bayes, support vector machine, dan seterusnya. Kadang pertanyaannya gini, oh ya, yang ini paling akhir, neural network, deep learning. Nanti Mas Surya akan bahas spesifik tentang deep learning. Saya nggak akan bahas tentang deep learning. Dan bertanya, Mas, mana yang bagus gitu ya? Nggak ada rumus resmi mana yang bagus. Langsung ambil gini, nggak ada juga. Jadi harus dicoba. Ketika ada suatu punya problem, coba semuanya. Ketika saya mau machine learning, coba aja misalnya naive Bayes, support vector machine dicoba, decision tree dicoba, KNN dicoba, ya, random forest semua dicoba, deep learning semuanya dicoba. Nah, nanti lihat hasilnya, kan gitu. Jadi lihat hasil yang bagus. Ada hasil yang sangat bagus, misalnya deep learning gitu ya. Deep learning sama support vector machine, saya udah coba tuh. Tapi komputasinya itu berat sekali untuk memproses misalnya ya dengan support vector machine. Saya tes ada 1000 teks ya, masa mau klasifikasi machine learning butuh waktu katakan 1 menit. Ya, 1000 teks 1 menit misalnya pakai SVN. Tapi saya pakai naive Bayes itu cuma butuh sekitar 10 detik. Misalnya ya. Dan akurasi naive Bayes itu di bawah support vector machine. Nah, pada saat implementasi Anda pakai yang mana? Nah, disinilah butuh art, butuh seni. Saya akhirnya pilih, saya server cuma 2 gitu. Server nggak bisa lama-lama dan begitu banyak orang minta project analysis itu di DroneBlade. Ada mungkin yang ada bergabung di DroneBlade Academic itu. Ada analisis banyak sekali dan itu harus diproses semuanya. Nggak cukup waktunya. Akhirnya saya ambil naive Bayes. Oke, akurasinya lebih rendah, tapi bisa memproses jauh lebih banyak. Nah, kalau gitu, Mas, saya butuh akurasi yang lebih tinggi. Ya udah kalau gitu, investlah dengan support vector machine, dengan deep learning, komputernya yang banyak, ya kan processing-nya yang tinggi. Ya, Anda nggak masalah dengan duit kan, misalnya gitu. Waktu nggak ada masalah, tapi harus akurat. Nah, itu adalah perbandingan-perbandingan pertimbangan ya ketika kita akan memilih mana yang kita butuhkan dan tidak. Tidak ada rumus resmi. Itu ada banyak dari pertimbangan praktis dan seni gitu. Nah, yang unsupervised ada PCA, ada K-means dan seterusnya. Saya nggak akan bahas, nanti Anda akan familiar sendiri dengan ini. Ya. Lihat problemnya, nanti lihat solving metodologinya kayak apa.
Nah, setelah punya itu semua, udah diproses, kemudian udah pilih satu set itu, ada proses training, ya. Anda punya data set. Paling sering itu gini, training. Sentiment analysis, Anda memulai, ya. Untuk membuat machine learning harus ada input data, ya, training data. Biasanya Anda nggak punya. Terus nyari-nyari gitu, Mas punya nggak training data untuk ini? Punya nggak? Ada istilahnya corpus gitu, yang data sudah dilabelin. Nggak ada kadang-kadang itu. Yang saya lakukan apa waktu machine learning? Pekerjaan yang sangat membosankan. Jadi, oke, saya spend, sistem saya udah jadi, saya spend 3 malam. Malam pertama, saya analisis ada sekitar 1.000 teks ya, dalam dokumen news. Saya cek satu persatu. Oh, ini positif, oh negatif, ini positif, oh ini netral, dan seterusnya. Manual tuh satu-satu. Ya, kemudian, itu kan boring ya. Cek itu boring. Habis itu hari kedua, ya, positifnya. Jadi ketika nggak ada datanya, Anda lakukan sendiri. Ini kalau saran saya. Tapi kalau ada sebuah tim dan punya duit, nah sekarang saya udah mulai agak punya duit lah gitu ya dengan perusahaan. Ya saya lakukan apa? Saya bayar orang. Oke, nak nih ya, ada lulusan SMA, kan ajarin ya. Ini adalah percakapan yang positif, ini negatif, ini netral. Kasih contoh, diajarin. Kenapa positif negatif? Kira-kira sense-nya seperti ini. Oke, tolong kita kasih data banyak sekali, mereka labelin satu-satu. Ya. Misalnya dibayar berapa itu, misalnya 3 orang ya, nanti kita cek mana ada namanya inter-annotator agreement, yang mana 3 orang itu voting ya, 2 atau 3 sama positif baru kemudian kita ambil ya. Ya ini contohnya, jangan 2 orang saja, tapi 3 orang ya, inter-annotator agreement. Akhirnya apa? Kita punya data set yang bagus untuk melakukan training. Karena apa? Kalau data setnya ini nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Ya, training data nggak bagus, ya itu kuncinya tuh. Nah, ini prosesnya. Jadi di training kita akan lakukan labeling itu apa saja. Ada tentukan positif, negatif, netral, atau mungkin skor dari 0 sampai 5. Sampelnya tadi udah dapat ya, feature extraction udah dapat ya. Terus kemudian kita punya model dari machine learning. Nanti akan Anda belajar, saya nggak akan lihatin secara teknis itu kayak apa, tapi kira-kira sebagai gambaran aja. Banyak sekali tools yang bisa dipakai untuk ini semua. Biasanya tuh Anda tinggal masukin output langsung keluar. Yang sering terjadi adalah nggak paham proses di dalamnya ini. Nanti saya lihatin ada satu proses itu cukup dengan berapa baris itu, mungkin 10 baris, Anda sudah bisa melakukan NLP, beres, tapi nggak tahu dalamnya. Nah, di sini Anda harus paham, lihat tadi buku tadi ya. Nah, ini ada proses ya, ini proses training, dan kemudian ini ada proses prediction. Sebagian data digunakan untuk membuat model, sebagian lagi data untuk ngetes, akurasinya berapa. Akurasi, kalau seadanya akurasi 50%, ya, kalau 50% kan berarti kalau misalnya labelnya ada 2, positif, negatif gitu aja. Itu kan kayak dice ya, dadu. Dadu kan 50%. Ya ngapain pakai machine learning? Pakai dadu aja udah beres. Jadi Anda harus dapat itu akurasi yang lebih tinggi. 60%, 70%, 80% itu. Ya. Gimana ngetesnya? Nanti ada namanya 10-fold cross validation, macam-macam. Nah, itu ada. Nah, intinya saya mau share di sini adalah satu sense. Ketika machine learning, ada hal yang sifatnya itu intuitif ya, Anda punya intuisi nantinya ya. Bermain machine learning itu belajar bermain dengan seni dan intuisi nantinya. Nah, ini ada beda antara machine learning tradisional ya dengan yang deep learning. Nanti Mas Surya akan banyak tentang deep learning, saya bagian hanya di sini aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi udah tahu ya dasar-dasar dari machine learning. Terus sekarang kita lihat bagaimana in action-nya itu di drone breed. Dan sebetulnya ini Anda bisa pakai untuk di mana-mana. Yang pertama adalah NLP, Natural Language Processing. Ini yang saya pelajari waktu S2 dan S3 ya, di Information Science. Saya belajar bahasa. Saya mulai pas master itu belajar tentang sintaks, subjek, predikat, objek, bikin kalimat, nyusun kalimat, dan seterusnya itu. Saya pikir ngapain juga saya ngambil S2 3 jauh ke Belanda. Akhirnya belajar bahasa kayak waktu SMA, waktu SD belajar bahasa itu. Tapi ternyata saya harus dimulai lagi dari awal bahasa supaya apa? Bisa ngajarin komputer. Komputer itu bisa memahami bahasa manusia. Itu yang saya pelajari selama 5 tahun PhD itu. Ngajari komputer bisa bahasa manusia. Nah, salah satu bidangnya itu adalah NLP, Natural Language Processing. Itu di dalamnya ada banyak sekali proses. Ada teks, data teksnya ya, ini teksnya, ada segmentation, tokenization, ada pembersihan teks, cleaning, ada feature selection,
stemming, ini semua ada machine learning algoritma sendiri di dalamnya juga ada, dan seterusnya. Ini semua di dalam masing-masing ini ada machine learning-nya. Ya, di dalam proses analitik ini juga ada machine learning-nya itu sendiri. Dia akan lihat. Contohnya apa saja nih? Ini secara umum. Ada regular expression, word tokenization, nanti Anda lihat aja ini. Ada Stanford NLP, ini salah satu yang saya pakai juga. Untuk pakai ini contohnya, ada di dalam drone itu ada name entity recognition. Jadi dari tahu teks, saya langsung tahu itu, oh nama orangnya, ini nama orang, ini nama lokasi, ini nama angka, rupiah, ini nama waktu, dan seterusnya. Kalau Anda bisa deteksi itu nama-nama itu di dalam teks, Anda bisa mengubah yang namanya dokumen yang tak terstruktur itu menjadi terstruktur jadinya, kan? Sebuah berita misalnya, barusan tadi saya ditelepon, ini menarik aja, dari teman saya dari Puspen, dari TNI Angkatan Darat. Wah, ini lagi asik, rame. Gimana caranya kita bisa menganalisis terorisme, gitu, menganalisis konflik dari tahun 2014 sampai sekarang, sumbernya dari news aja, gitu. Saya pengen tahu itu nama-nama orang, pelakunya siapa saja, actionnya apa saja, mungkin dia mengebom kayak, ya kan, dia mungkin mengapa, nah itu kan ada mengebom itu kan kata kerja, jadi harus bisa membedakan antara kata benda dan kata kerja. Itulah namanya NLP, Natural Language Processing, ya. Bisa kita proses ini, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Nah, itu yang saya lakukan dengan Drone Plate. Jadi belum semua ini terpasang di sana. Nah, ini ada tools, maka saya bilang tadi ada Spark NLP namanya. Ya, di dalamnya itu banyak sekali machine learning-nya. Ya. Nah, ini sambil kasih contoh. Ini adalah ada name entity recognition, di dalamnya ada machine learning-nya. Tanpa ada mengerti apa itu machine learning, udah bisa membuat ini semua. Ya, jadi kalau misalnya nggak usah kuliah ikut kursus ini ya, memahami langsung bisa. Cuma nggak paham nantinya, tinggal coding, jalanin, read, output, udah selesai. Nah itu programmer. Nah harapan saya Anda bukan programmer, tapi ada machine learning expert. Nah, tadi coba dipahami dulu semua. Nah sebagai contoh di sini, nah ini ada pakai Spark NLP, ya, kita inisialisasi. Ini adalah teks, ya, teks yang akan tadi kita labelin, ya, kita akan teks labelin, oke. Terus, nah, ini sudah ada pre-train, nah, ini model, tadi ingat ya, jadi kita membuat satu sampel training data, ya, data kita training, hasilnya menjadi sebuah file biasanya, itu adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mesin. Nah, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mesin learning tadi, ini. Bayi kita tuh ini explain document.dl bahasa Inggris untuk bahasa Inggris ya. Jadi sudah pipeline-nya sudah diproses untuk di-train sebelumnya, tinggal kita pakai. Nah, Mas, ini dokumen saya bahasa Indonesia. Gimana dong? Kok nggak ada lang ID itu belum ada. Disitulah Anda harus bikin model tapi untuk bahasa Indonesia. Ya, yang ini aja hanya untuk bahasa Inggris. Jadi machine learning itu kalau dibilang bodoh itu bodoh itu ya. Dibilang ilmunya untuk bahasa Inggris aja. Ilmu itu kemudian bahasa yang lain nggak bisa, dia harus bikin yang baru. Nah, oke, jadi sudah ada orang mentraining, dia membuat satu bayi pengetahuannya ini dipakai untuk mentes ini. Anda tinggal ikuti ini semua proses, akhirnya sudah tahu itu namanya ada entitasnya, ya. Udah tahu Mona Lisa, Leonardo, Louvre, Paris. Nah ini kan, dia ada Mona Lisa, ini orang, ya. Leonardo ini orang, kan Louvre, ya kan tempat, Paris ini tempat. Jadi kita bisa ambil, ya. Dan ini proses kalau manusia aja sudah bisa, tapi komputer tanpa knowledge ini dia nggak akan bisa. Ini sebagai contoh aja. Tanpa Anda belajar paham machine learning, Anda bisa menggunakan proses machine learning sekarang ini banyak sekali. Cuma ya itu nggak paham dalamnya apa. Gitu. Nanti makanya harus paham seperti yang saya ceritain di awal tadi. Nah sekarang NLP di Drone Plate apa misalnya? Ini prosesnya banyak, ya. Proses yang tadi ini yang saya kembangkan dari setiap malam itu. Malam 2009 sampai 2014 itu. Part of speech taking-nya, ada language detection, ada sentiment analysis, ada topic analysis, trend analysis, name entity recognition, quote extraction, age detection, gender detection, anaphora resolution. Nah, ini semua itu ada tuh. Nah, ini biasanya kalau diambil satu kuliah, sentiment analysis bisa satu kuliah aja. Atau satu master bisa. Terus kemudian language detection ada, name entity recognition juga satu topik-topik itu. Dan itu dikumpulkan semua dalam satu tools. Ya. Ada paham aja satu tentang machine learning itu apa, tentang NLP itu apa, terus tinggal pelajari yang lain, bikin satu sistem. Ya, mirip Drone Plate akan sangat powerful. Jadi Anda akan punya satu sistem big data, machine learning yang sangat cerdas, ya luar biasa itu. Nah ini sebagai contoh teknologinya. Saya ambil contoh sekarang.
karena ini UIN, ya, saya ambil contoh, ini artikel jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah, oke. Ada jurnal namanya Kans Filosofia. Ada yang tahu? Ya, kita tes. Saya orang engineering, kita tes untuk bidang keilmuan keagamaan ya. Ada judulnya, ada ini abstrak, kewalian dalam tasawuf Nusantara. Apa yang bisa kita lakukan? Machine learning dan big data dengan ini. Ya, saya akan tunjukkan nanti. Nah, ini ada teksnya, artikel ini mendiskusikan bla bla bla, sementara dalam kajian tasawuf Nusantara macam bla bla dan seterusnya, oke? Dan ada teks lengkap. Pertama yang dilakukan oleh sistem adalah dia melakukan segmentasi, dipotong-potong. Artikel yang banyak tadi pecah-pecah berdasarkan paragraf ya. Ini paragraf itu ditandain oleh enter aja, simple kayak gitu. Jadi kalau ada enter itu paragraf. Nah ini kan paragraf, ini paragraf, ini paragraf. Judul pun jadi paragraf. Atas pun label itu ya paragraf juga. Oke, tahap pertama itu. Tahap kedua, segmentation berdasarkan kalimat. Nah, tadi kan libat ya, ada satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Anda harus bisa bedakan itu, bahwa ini satu kalimat, ini satu kalimat. Enak, berarti gampang kan, ada titiknya aja. Ya, kalau misalnya ada Ismail Fahmi, PhD, itu ada titiknya, gitu kan, dan itu belum akhir. Masa langsung di-enter? Kan nggak bisa. Jadi ada titik yang merupakan akhir dari sentence, ada titik yang bukan. Nah, untuk membedakan itu apa? Kayak machine learning juga ada itu. Ya, segmentation. Nah, nanti dilihat sana. Nah, habis itu speech tagging. Setiap kata itu kita kasih tag-nya, kata benda, kata kerja, and noun, verb itu verb, ya. IN itu kata apa itu, tunjuk lokasi, preposisi ya, kan gitu. Nusantara, non phrase, ya, gitu, dan seterusnya. Jadi setiap kata ini pakai apa bikin kayak gini? Machine learning. Kita udah ajarin dulu. Nah ini kebetulan bahasa Indonesia kan ya. Saya udah bikin satu model, ya, sehingga saya buat ajarin si mesin saya itu bisa membaca bahasa Indonesia, kemudian bisa mengenali bahasa Indonesia. Ini kata benda, kata kerja, sifat bahasa Indonesia. Tadi ada bahasa Inggris, untuk yang ini nggak bisa pakai, beda. Dia nggak paham itu. Model bahasa Inggris sebenarnya nggak paham. Oke? Nah, ini pakai machine learning juga. Nah, setelah saya dapat setiap kata itu ada kata benda, kata kerja, sifat, saya bisa susun relasi subjek, predikat, objek. Ingat ya? Subjek dalam kalimat itu kan biasanya dimulai dari kata benda ya. Misalnya Ismail Fahmi, ya, subjek. Predikatnya kata kerja, mempresentasikan, P-nya kan apa? Oh, objeknya apa? Materi tentang machine learning, saya gitu, panjang. Nah, saya bisa ambil itu semua. Yang terjadi adalah untuk teks tadi, saya bisa list semua subjek yang paling sering muncul. Ternyata apa? Kajian, wali, Allah, al-Jili, Arabi, Kiai Nur, Khut. Bayang ya? Ini adalah dokumen yang dari UIN tadi. Kalau dokumen yang saya proses ini dari misalnya apa lembaga hukum beda lagi, ekonomi beda lagi, ya. Kalau kemarin itu tentang apa itu anjay, saya tes dengan anjay. Ada analisisnya semacam ini pakai anjay kan. Ketahuan tuh siapa yang pertama kali banyak ngomong tentang anjay gitu, ya. Nah, apa ini? Kemudian predikatnya, lihat objeknya, oke? Nah, apa yang bisa kita hasilkan dari sini? Banyak sekali. Kalau misalnya saya mau tampilkan semua subjek itu adalah orang dan objeknya juga orang. Dan terjadi ada, Anda bisa otomatis mendapatkan relasi orang dengan orang di dalam teks tanpa harus membaca, ya nggak? Inilah proses membuat dari tak terstruktur menjadi terstruktur. Ini sudah terstruktur semua. Ini dokumen yang di DronePad tadi itu sudah terstruktur semua sekarang. Semua proses apapun bisa nih, gitu. Saya bisa dapat relasi, ilmu pengetahuan yang dapat. Contoh ini, saya bisa lihat hubungan antara insan kamil dengan Tuhan, insan kamil dengan kewalian. Ini adalah konsep. Jadi kalau kita buat artikel di jurnal kan ada konsepnya ya. Atau sebuah jurnal terdiri banyak artikel. Ini bicara apa sih jurnal ini? Misalnya Anda punya satu jurnal dalam edisi sekarang dengan edisi bulan lalu dan seterusnya, itu bisa kita lihat perkembangan konsep-konsep yang dibahas. Kita bisa lihat ada perkembangan knowledge. Ya, di UIN ini misalnya coba dilihat jurnal, misalnya ada jurnal kaitannya dengan machine learning ya, yang dibuat di UIN sini Riau itu. Dari dulu sampai sekarang lihat konsepnya apa saja terkait dengan machine learning. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu mungkin belum ada yang namanya deep learning. Sekarang mulai banyak tuh deep learning dan kita bisa lihat relasi-relasinya. Nah, ini ada sebagai contoh nih. Ya.
Kalau Anda tidak menggunakan yang tadi part of speech tagging, pasti ini kan dipotong-potong ya. Muhammad itu sendiri, Nafi sendiri, Al-Banjari sendiri-sendiri. Tapi di sini enggak, saya dapat satu komplit lengkap. Muhammad, Nafi, S. Al-Banjari sebagai salah satu noun phrase. Insan Kamil sebagai satu noun phrase. Ya. Kalau enggak pakai, misalnya pakai dipecah berdasarkan kata aja, jadi insan sendiri, Kamil sendiri, ya enggak? Padahal itu insan Kamil. Rumah sakit itu satu istilah. Tapi kalau kita pecah berdasarkan kata, jadi rumah sendiri, sakit sendiri. Bingung sendiri kita itu, ini maksudnya apa gitu. Nah, inilah gunanya tadi machine learning kita taruh di NLP. Kita bisa dapatkan gambaran seperti ini. Nah, directed kita nyambung lagi nih. Manusia, Allah, mungkin di sini sambungannya saya nggak kasih teks ya. Menciptakan mungkin manusia, ya. Manusia bla bla adalah calon misalnya penghuni surga barangkali gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapat relasi subjek predikat objek itu knowledge itu di dalam teks ini dan kita bisa gambarkan dalam bentuk seperti ini. Machine learning semua itu dalamnya ya. Nah, ini contohnya. Konsumen merasa kesulitan memutuskan Coca-Cola gitu. Konsumen melalui pendekatan marketing mix dan seterusnya. Jadi kalau ini kita lihat ini kaitannya bukan dengan kalau tadi tentang agama ya, kalau ini tentang marketing itu gitu. Jadi kita bisa terapin berbagai macam bidang. Nah, sekarang lanjut sentiment analysis. Ini paling sering terjadi. Sentiment analysis kayak gini ya. Ada satu kalimat ini Hakim Tunggal C.P. Iskandar, simpel aja sebetulnya. Ini positif, negatif atau netral. Tugasnya kayak gitu. Ini klasifikasi. Nah, ini bisa kita menggunakan yang tadi supervise, ya kita pakai supervise karena ada sampelnya dulu. Terus discrete, ya kita bisa langsung tunjukin positif, negatif, netral. Atau yang tidak discrete, jadi pakai skor. Ya. Ini sebetulnya pakai skor nih. Cuma dari skor itu kemudian saya ambil, skor dari 0 sampai sekian itu negatif, 0 sekian itu netral, sekian sampai sekian itu positif. Kira-kira seperti itu. Jadi gabungan. Nah, ini bisa satu kalimat ini Hakim Tunggal ini positif atau negatif. Buat Setia Novanto berita ini positif. Mengabulkan pra peradilan Setia Novanto-nya enggak? Positif kan? Jadi kalau Setia Novanto jadi apa? Klien saya itu bisa siapapun kan? Bisa tokoh, bisa organisasi. Kalau misalnya Pak Setia Novanto jadi klien, saya bilang, Pak, ini berita bagus sekali. Oh ya, terima kasih Pak Ismail, positif nih. Ya, gitu. Tapi buat KPK pernah jadi klien saya itu. Pak, berita ini mohon maaf, negatif. Karena apa? KPK kalah. Ya nggak? Ya, oke. Kalau Hakim C.P. Iskandar ini jadi klien, Pak, ini berita Bapak sudah menjalankan tugas, berarti ya netral, Pak. Tidak positif, tidak negatif. Atau menjalankan tugas, hanya sekedar menjalankan tugas dengan baik, itu udah positif, bisa. Nah, ini berarti ini positif. Jadi, ini bisa diperdebatkan. Makanya tadi ya, kalau ini dilabelin oleh 3 orang, mungkin 2 orang bilang ini positif, 1 orang bilang netral. Maka kita pilih bahwa ini positif. Kira-kira gitu. Jadi, inter-annotator agreement. Itu kalau kita mau menyusun labeling ya, kita bisa pilih jangan 2 orang tapi 3 orang suruh ngelabelin yang sama. Kita pilih nanti votingnya kayak apa. Nah, kita bisa lihat, Anda bisa lihat bahwa satu kalimat, satu paragraf itu bisa masuk sentimen itu bisa 3-3-nya. Gitu. Tergantung apa gitu. Tergantung yang bayar siapa. Gitu. Klien, subjek, ya, tergantung subjek sebetulnya. Nah, itu kalau seandainya mesin sentiment analysis itu ada 2 pendekatan, machine learning atau lexicon based. Ya, nah yang lexicon base itu berbasis kamus, jadi ada punya daftar kata positif, negatif atau netral. Udah itu lexicon base tuh. Tinggal dihitung aja berapa banyak. Kalau ini misalnya mengabulkan ya dan digugurkan, positif kan? 2 positif nih buat Novanto, berarti positif. Tapi kalau ini buat KPK, tetap aja kalau kita menggunakan lexicon ini juga tetap positif. Kenapa? Adanya kata ini yang masuk di label kita ini positif soalnya, gitu. Mungkin ada tersangka aja ini jadi negatif, gitu. Tapi kan 2 positif dikurangi 1 negatif tetap positif. Jadi subjeknya siapapun akan tetap positif. Itu kalau pakai lexicon base. Tapi kalau pakai machine learning kita bisa ajarin tuh mesin ini ya, udah ada sampel. Kalau ini jadi subjeknya berarti positif. Kalau KPK jadi subjeknya berarti ini negatif. Nah itu tandain. Mesin akan belajar sendiri nantinya. Ini sebagai contoh ya, betapa beda antara lexicon based dan machine learning. Machine learning itu bisa fleksibel berdasarkan sampel yang kita masukin. Kalau lexicon ya fix, nggak bisa diubah-ubah. Nah ini sebagai tools machine learning banyak sekali ya. Ada silakan dilihat ya, berbasis Python, RapidMiner, ada Git, LinkPipe, Stanford,
Jadi ketika kita bahas machine learning, kita tidak membahas tools karena tools itu gampang. Ya, kita bahas teori, kita bahas intuisi di balik itu ya, hingga bisa paham. Begitu menjalankan tools ini, Anda bisa paham itu nanti. Oke, apa yang dipakai oleh Donald Pratt? Ini saya buka rahasia. Donald Pratt pakai ini, berbasis machine learning yang supervised, menggunakannya model probabilistik. Ya, tadi saya ingat ya bilang ada yang naive Bayes sama maximum entropy. Ini semua support vector Mason, naive Bayes, maximum entropy ini ada di paper salah satu paper ya di pas saya S3. Saya bandingkan semua untuk klasifikasi. Terus saya tahu mana yang paling akurat. Maximum entropy itu paling akurat nih. Support vector Mason paling akurat, kemudian maximum entropy, baru kemudian naive Bayes. Tapi kemudian saya pilih naive Bayes. Karena tadi komputasinya itu sangat ringan dan selisihnya cuma 2% dibanding yang lain gitu. Ya udah, nggak akurat 2% nggak apa-apa lah gitu, tapi cepat gitu. Nanti diperbaiki gitu. Nah, jadi itu sebagai contoh. Nah, ini kita bisa proses pelabelan. Jadi penting ketika kita mau melabeli data, biasanya yang paling susah di machine learning adalah data set. Ya, benar nggak? Data set melabelin nih mana positif, negatif, mana yang anjing, mana yang kucing dan seterusnya. Nah, ini harus dibuat. Jadi saya kira kalau kita mau belajar machine learning, menggunakan machine learning harus ada investasi untuk membuat label sendiri. Syukur-syukur kalau hasil labelnya itu dibuat open jadi korpus, dimanfaatkan oleh orang lain, gitu. Nah, ini ada proses labeling di Donald Pratt, ini ada proses pelabelan. Ini proses pembuatan training data yang saya punya satu set data cleanser ya, data cleanser yang bersihin data itu. Mereka melakukan labeling. Nah, hasilnya kayak gini, kita bisa tahu berapa yang positif, berapa yang negatif, gitu. Ini udah jadi hasil aja. Tapi kan proses ini yang berdarah-darah itu kan, proses penyiapin data itu yang berdarah-darah. Begitu proses sudah klasifikasi itu, wus, kenceng aja itu, nggak ada masalah gitu. Ya. Oke, nah sekarang, ini nggak banyak lagi ya, demografi analisis, ini lebih cepat lagi ya. Demografi analisis, ada satu tools, saya langsung pakai saja itu, saya nggak, ini udah ada yang ngembangin satu machine learning yang dia bisa menentukan demografi itu ya, dia itu ini laki-laki atau perempuan ya, usianya kira-kira berapa, dia tipenya itu orang atau organisasi. Ini untuk di Twitter. Jadi contohnya karena saya bergerak di media sosial kan hanya akun nih, saya pengen tahu Ismail Fahmi diri saya sendiri itu, saya cek ya, ini namanya M3, multimodal, multi-attribute, multilingual. Ya. Di dalamnya itu banyak sekali machine learning, ada features, ini bagus sekali Anda belajar itu. Nah, untuk mendeteksi sebuah akun itu, dia laki-laki atau perempuan, dan usianya berapa. Sayang sekali, benar dia, saya udah di atas 40 tahun. Udah mulai tua ya. Nah, ini benar ya, dan saya bukan organisasi. Non-organisasi, berarti saya manusia, saya laki-laki. Tepat, untuk 3 features ini dia tepat. 3 klasifikasi ya. Nah, features-nya apa? Tadi kan kalau bingung, features itu apa sih, Mas? Features itu kayak gini, kan tadi sudah saya bilang, features itu adalah ciri khas. Jadi untuk menentukan ciri-ciri sebuah akun itu laki-laki atau perempuan, usia berapa, ini datanya. Screen name, Ismail Fahmi. Oh, berarti kan kok mirip-mirip Ismail ya. Dia deteksi itu. Dari sekian banyak nama, Ismail itu kebanyakan laki-laki. Bisa jadi gitu. Ya, terus kemudian ada biografi, ada keterangan biografi ya. Oh, orang ini dari biografinya, dari pola bahasanya, Pak, segala macam di situ. Mungkin juga gambar image-nya, ya, profile foto kan, image-nya dari wajahnya, dari lakukan segala macam. Oh, dia bisa nebak, ya. Nebak itu usianya sekian. Dan ya, kira-kira gitu ya dari nama. Jadi kalau misalnya namanya dibuat gambarnya perempuan, nama perempuan, padahal yang punya laki gimana? Ya, salah sendiri. Berarti mesinnya kan nggak tahu di apa gitu. Nah, jadi ini jika contoh Anda bisa lihat, ini adalah salah satu implementasinya. Silakan lihat di sini ya, gunakan for free itu kalau seandainya mau menggunakan itu bisa kita deteksi dan di dalamnya bisa dibongkar, silakan dibongkar itu di dalamnya itu. Ya, proses machine learning tadi ya. Tapi biasanya yang kita dapat itu sudah kita dapat adalah udah knowledge-nya. Training data sudah nggak ada karena kita tinggal pakai. Bot analysis, ya ini sering pakai ya. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah akun itu bot atau bukan? Ya. Nah, itu ada botometer namanya. Botometer juga sama, dia menggunakan machine learning. Botometer itu dikembangkan oleh Indiana University. Dia punya API, ya,
API-nya nih. Nah, ini API-nya, Rapid API, Osome. Silakan cek. Jadi saya bongkar nih rahasia Drone Breed kan. Jadi bisa bikin sendiri nanti. Nah, bagaimana dia melakukan itu? Ini Drone Breed, atau ini kalau seandainya ini software ada nanti, mendeteksi apakah sebuah akun itu bot atau bukan. Misalnya Ismail Fahmi tadi, Anda ambil profilnya, berarti ada keterangan profil kan di Twitter, bikin program untuk ngambil tweet. Kemudian bikin program ngambil 200 tweet juga. Jadi profil plus 200 tweet dikirim post gitu, pakai API juga. Terus dia akan deteksi. Terus dia kasih skor antara 0 sampai 5. Nah, ini machine learning tuh. Dia menggunakan statistik machine learning, jadi dilihat skornya kira-kira berapa. Tuh. Nah, ada berapa banyak features? Ini Anda lihat nih. Ada 1.200 features. Jadi untuk menentukan sesuatu itu robot atau bukan itu ada 1.200 features. Apa saja itu? Nah, ini contohnya. Ada pertemanan dia kayak apa, terus social network strukturnya seperti apa, temporal activity, waktu-waktunya itu, bahasanya gimana, sentimen gimana gitu. Ada orang yang negatif terus. Kira-kira itu benar orang atau enggak tuh? Gitu. Terus, nah, jadi bisa dipelajari, tapi dia nggak terlalu bongkar. Ini baca papernya, kalau mungkin tertarik secara saintifik, ini ada Botometer tuh banyak paper saintifiknya, silakan lihat bagaimana mereka, saya pikir bagaimana mereka menentukan ini harusnya ada di lab paper itu, ya. Gitu. Nah, hasilnya harusnya itu antara 0 sampai 5, tapi kemudian saya kelompok-kelompokkan antara 0 sampai 1, 1 sampai 2, saya buat grafiknya. Biar ketahuan sebuah analisis itu cenderung banyak botnya atau enggak. Nah, kalau skornya rendah berarti manusia tuh. Yang skornya tinggi robot dia. Skornya di antaranya berarti cyborg, setengah manusia setengah bukan. Nah, gitu. Jadi karakternya itu seperti kadang-kadang hari ini seperti robot, dia hanya retweet aja. Hari berikutnya dia aktif, dia berinteraksi dengan orang. Jadi ada orang yang membingungkan dia, akun yang membingungkan. Gitu. Nah, ini sebagai contoh. Ya, kemarin saya bikin analisis ini untuk deteksi robot di dalam 2 percakapan. Jadi itu Anda bisa pakai machine learning itu in action kayak apa? Untuk menentukan ada waktu itu jejak khilafah sama Tile film ya, 2 film waktunya bersamaan. Kalau dilihat hasilnya kayak gini. Ternyata dari sekian puluh ribu akun, dan ini postingannya, ini total jumlah post, yang human segini, ya skor 0 sampai 1. Begitu skornya 1 sampai 2, 2 sampai 3 kok tinggi, berarti ini sudah mulai human tapi agak-agak robot gitu ya. Dan robotnya juga tinggi ternyata. Nah, kalau dibuat rata-rata speedometer mengarah ke tengah, ini udah cyborg. Ini artinya gambaran apa? Ini menggambarkan kalau ini separuh gitu, bisa jadi separuh postingan itu oleh robot, gitu. Ada berapa puluh ribu postingan separuhnya oleh robot, gitu kan bacanya kira-kira kan. Soalnya kan nggak bisa lihat satu-satu. Dari lihat data ini ketahuan kira-kira separuh itu oleh robot. Nah, oleh yang Tile kita lihat jauh berbeda, jauh sekali bedanya. Mayoritas oleh human. Yang mendekati cyborg pun kecil sekali, yang robotnya kecil sekali. Maka speedometernya arahnya ke sini, ya gitu. Jadi ini kita bisa gunakan itu mendeteksi, dan itu menggunakan machine learning dalamnya itu. Ada menggunakan 1.200 features, karakteristik untuk menentukan sebuah akun itu robot atau bukan. Itu kalau di situ. Nah, itu kemudian saya plot nih. Nah, ini sih nggak terlalu menggunakan machine learning. Tadi ingat tadi ya, untuk yang unsupervised kita bisa cluster ya, kelompok-kelompokkan. Tapi kira-kira gambarannya bisa seperti ini. Ini adalah akun-akun di Twitter. Semuanya itu ada. Kita plot masukin di dalam satu basket lah itu, satu apa itu panci itu akun-akun. Terus dia mengelompok sendiri ya. Nah, ini dia mengelompok berdasarkan apa? Relasi linknya. Kalau dia suka retweet berarti dia teman tuh. Jadi kelompok saling retweet ternyata kumpul sendiri. Ini ada pro HTI, ini HTI dari kelompok HTI, ini dari oposisi. Nah, lihat ternyata beda tuh. Cuma mereka berdekatan. Nah, ini dari pro pemerintah gitu kan. Oh, ini udah ngerumpi sendiri. Nah, ini contoh robot tadi, ketahuan. Jadi otomatis terpencar menggunakan social network analysis itu. Terus kemudian kita bisa lihat nih contoh. Ini saya lihatin ya. Ini warnanya merah nih. Ini robot. Ya, saya gedein. Nah, ini robot tuh. Rasam Suheni. Dia meretweet begitu banyak, Tengguzu, semuanya diretweetin. Nah, kalau dicek skornya kayak gini. Well, sebetulnya nggak biru ya. Jadi udah mendekati ke arah sana ya. Tapi kalau lihat secara yang paling jelek apa? Temporal, waktu. Ada lihat lagi statistik waktu. Jadi dia hanya ngeposting pada jam-jam tertentu aja.
Posting habis itu mati, posting habis itu mati, posting habis itu mati. Ini kayak programmable. Manusia normal nggak kayak gini postingnya, random, anytime ya, anytime bisa setiap jam, tapi random sifatnya. Tapi ini kan terprogram, ini kelihatan banget sifatnya yang terprogram itu. Nah ini juga, oh ini udah frame-nya itu hanya 3, network-nya juga merah semua, temporalnya nih lihat nih, dia hanya ngeposting di 2 waktu ini. Ya. Makanya kalau dilihat nih robotnya, ini jelas-jelas robot banget. Gitu. Oke, jadi itu sebagai penutup ya tentang artificial intelligence. Nah ini ada hari Kamis nanti, tanggal 10 September jam 8. Ini akan ada tuh, saya kemarin udah tapping sama Mas Andri Breu. Andri Breu itu presiden apa itu ID, Asosiasi Data Scientist ya di Indonesia itu. Nah ini kita belajar tentang artificial intelligence bersama dengan Kemenpan RB, mungkin bisa dilihat di sana. Nah yang menarik ini nih, challenging itu ya. Artificial intelligence, kalau Anda sudah biasa lihat, itu ada di HP, ada di TikTok, ada di Face Swap, ya nggak? Face Swap. Itu pakai AI itu. Ini contoh Obama ngomong, mulutnya segala macam, kepala kiri, kanan, suaranya, itu adalah ada pengisi suara. Ngikutin persis gerakan si pengisi suara, tapi suaranya suara Obama, wajahnya wajah Obama. Ini sebagai contoh bagaimana AI itu sudah semakin jauh berkembang, dan kadang-kadang bisa menjadi bahaya buat kita nanti ya, di ke depan. Bisa bermanfaat, bisa jadi menjadi bahaya. Ini sebagai contoh bahaya, karena akan bisa menjadi banyak sekali deep fake video untuk ke depan. Saya kira itu ya dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ini mungkin kelamaan atau enggak, tapi kok saya belum dapat peringatan gitu ya. Jadi kelamaan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.